Ini ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang suatu bangsa, suatu kerajaan di Yaman. Kata para ulama yang menulis syarah hadis ini, itu kejadian 70 tahun sebelum Rasulullah lahir atau sebelum Rasulullah diutus. Ada kerajaan di Yaman, di satu suku namanya suku Himyar. Nah, suku Himyar ini dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini mengaku sebagai Tuhan. Seluruh rakyat harus menganggap dia sebagai Tuhan, kalau enggak dibunuh. Nah, raja ini kok bisa ditaati oleh rakyatnya? Raja ini punya seorang pembantu hebat, di mana pembantunya ini seorang penyihir hebat. Rakyat itu disihir ya, sihir. Kalau dulu sihir ya memang sihir beneran, memang pakai ilmu batin kalau dulu. Kalau sekarang ini sihir gak perlu beneran kan. Kalau dulu kan, kalau saya masih kecil dulu ada istilah, kalau cinta ditolak maka dukun bertindak. Itu kalau dulu. Dukun itu artinya kan tukang sihir. Kalau sekarang kan enggak perlu dukun. Kadang-kadang datang ke rental mobil, lalu sewa mobil rental. Lalu kita cari mana sasaran yang kita inginkan, bilang kita punya mobil ini. Itu sudah menjadi penyihir. Jadi sihir ini memang dari masa ke masa kan memang berubah. Kayaknya sihir yang sekarang ini lebih dahsyat daripada yang dulu. Banyak orang bergelimpangan karena sihir modern. Karena kena mobil, kena beras, kena apa. Ini sihir modern. Kalau dulu ya, kalau sihir ya sihir beneran. Nah, setelah tukang sihir ini memasuki masa-masa tua, dia bilang kepada raja, "Raja, apa? Saya ini sudah tua. Mungkin sebentar lagi saya ini mati. Lah terus gimana? Gimana kalau saya sudah mati? Siapa yang bantu raja? Kalau saya masih hidup, saya pasti bantu raja. Tapi kalau sudah mati kan gak ada yang bantu. Lah terus gimana? Gini aja, agar tuan raja ini punya pembantu setelah nanti saya mati, carikan anak remaja yang cerdas, anak usia remaja yang cerdas, agar anak ini tiap hari sekolah ke rumah saya ajari ilmu sihir yang hebat. Dia nanti menjadi kader yang melanjutkan ilmu sihir saya." Karena raja ini berambisi melanggengkan kekuasaannya, gak ingin berhenti jadi penguasa. Ini raja. Akhirnya dicari anak remaja usia sekolah, kira-kira umur 12 tahun, belum balik. Dia ditugas oleh raja, "Kamu tiap hari, setiap pagi jam 8, kamu harus di rumahnya ini. Berangkat dari rumah belajar ilmu sihir." "Siap tuan," karena raja yang menyuruh. Kalau dulu itu orang bepergian kan jalan kaki. Orang pergi sekolah ya, pergi belajar jalan kaki. Saya dulu masih kecil itu kemana-mana jalan kaki. Motor belum ada, kemudian sepeda apa namanya, sepeda ontel itu ya juga biasanya dipakai orang tua yang kerja, jadi anaknya jalan kaki sekolah. Nah, anak ini tiap hari jalan kaki, karena perjalanan dari rumahnya tuh jauh ke tempat tukang sihir ini. Di tengah perjalanan, di separuh perjalanan dia istirahat. Di tempat istirahat itu ada seorang rahib, seorang ulama yang soleh ya, yang memang bertauhid. Nah, setiap remaja ini berjumpa dengan rahib, istirahat di situ, diajarkan ilmu tauhid. Ternyata anak remaja ini senang sama ilmu tauhid itu. Diterangkan tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah, menerima dia. Setelah cukup istirahat, berangkat ke rumah tukang sihir. Lama-lama
Karena pelajaran dari kiai, dari rahib, dari kiai ini masuk akal, dia senang berlama-lama di situ. Jadi sebelum ke tukang sihir masih ngaji dulu. Sampai di rumahnya tukang sihir, karena datang terlambat ngaji dulu, dipukul sama gurunya. Kamu kok datang terlambat? Dipukul. Karena dulu, saya masih kecil ingat ya, dulu itu kiai-kiai memukul muridnya biasa. Dulu. Kalau sekarang ustadznya, kiainya takut mukul muridnya. Mengapa? Takut dipolisikan sama orang tuanya. Dulu kita ini dipukul sama guru, lapor sama orang tua kita nambah mukul juga. Karena menganggap kita nakal. Tapi sekarang ini kita dimarahi, anak kita dimarahi guru, lapor sama orang tuanya gak terima. Akhirnya remaja ini lapor sama kiai, ngasih pelajaran jangan lama-lama kiai. Kenapa? Saya kalau datang terlambat sama Pak Guru tukang sihir, saya pasti dipukul. Oh gini aja, kamu kalau datang terlambat bilang sama tukang sihir itu, maaf Pak Guru, saya masih ada kerjaan rumah, saya bantu-bantu orang tua, makanya datang terlambat. Kamu gak akan dipukul. Oh gitu. Lah terus kalau saya nanti datang terlambat ke rumah, orang tua kan pasti marah. Bilang aja pelajaran dari Pak Guru banyak sekali. Akhirnya sehari-hari dia berhenti ngaji sama gurunya. Setelah ngaji berangkat ke tukang sihir. Ditanya, kamu kok terlambat? Maaf Pak Guru, ada kerjaan rumah, bantu-bantu orang tua. Oh iya gak apa-apa. Pulang ke rumahnya terlambat juga. Kok terlambat pulang? Pelajaran dari Pak Guru banyak sekali. Ini namanya berbohong yang dibolehkan. Suatu ketika akan berangkat, dia berangkat dari rumahnya, akan berangkat ngaji, akan berangkat sekolah. Di perjalanan banyak orang berkumpul, gak berani melintas. Ternyata apa? Di tengah jalan ada singa yang besar duduk-duduk di situ. Ada singa besar sekali duduk. Orang-orang gak berani lewat. Akhirnya anak remaja ini berpikir, apa kata dia? Sekarang ini kesempatan untuk membuktikan siapa yang paling dicintai Allah. Apakah kiai saya yang mengajarkan ilmu tauhid itu, atau Pak Guru saya yang mengajarkan sihir? Dia ambil sebuah batu kecil, ambil batu yang kecil, lalu dia berdoa, ya Allah, kalau memang kiai saya lebih engkau cintai daripada Pak Guru saya tukang sihir itu, bunuh singa ini biar orang bisa lewat. Setelah berdoa begitu, pakai tawasul dilempar. Begitu dilempar, kena kepalanya, singa ini langsung mati. Akhirnya orang-orang kagum pada anak remaja ini. Masih remaja, belum balik, sudah bisa membunuh singa. Padahal orang yang dewasa aja takut. Akhirnya dia berangkat ke rumah kiainya. Sampai di rumah kiainya, cerita sama kiainya. Apa kata kiainya? Kata kiainya, nak, kamu ini berarti lebih baik dari saya. Buktinya kamu berdoa begitu, dikabulkan oleh Allah, singa itu mati. Saya sendiri belum tentu bisa dikabulkan seperti itu oleh Allah. Tapi saya titip pesan sama kamu. Setelah ini kamu dapat ujian. Karena kamu akan jadi orang terkenal. Kalau sudah terkenal, nanti kalau kamu diusut, ditanya siapa yang mengajari kamu ilmu, tolong jangan bilang-bilang kalau kamu ngaji ke saya. Jangan lapor, karena nanti saya pasti ditangkap. Artinya apa? Orang yang ditangkap itu belum tentu orang bersalah. Akhirnya sejak itu anak ini menjadi remaja yang keramat. Ada orang sakit datang pada dia, sembuh. Orang gak bisa melihat datang pada dia, sembuh. Sakit apa saja sembuh. Kebetulan raja ini punya pembantu yang setiap hari orang ini dipanggil oleh raja
untuk diajak ngobrol-ngobrol, teman ngobrol raja. Dan teman ngobrol raja ini buta, karena sudah terbawa usia akhirnya menjadi buta. Lama-lama orang buta ini mendengar bahwa ada anak remaja yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena dia pembantu raja ya, pembantu raja itu mestinya kan banyak uangnya kan. Orang dekat dengan kekuasaan banyak uangnya, bawa uang banyak, datang pada remaja itu. Ada apa pak? Ini nak, ini uang untuk kamu, asalkan kamu bisa sembuhkan saya dari buta. Lalu kata remaja itu, saya gak bisa menyembuhkan, saya gak bisa. Lalu terus kalau ingin sembuh bagaimana? Asalkan bapak mengikuti perintah saya, insya Allah bapak sembuh. Gimana? Bapak harus beriman kepada Allah. Kalau bapak ini beriman kepada Allah, bahwa Allah ini Tuhan semesta sekalian alam, yang menciptakan alam jagat raya ini, nanti saya berdoa kepada Allah, insya Allah bapak sembuh. Oh ya sudah, kalau begitu saya beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Begitu beriman, anak remaja ini berdoa kepada Allah. Begitu didoain oleh anak remaja ini, laki-laki buta itu langsung sembuh, langsung bisa melihat. Besoknya laki-laki ini datang ke tempatnya raja, dipanggil seperti biasanya. Begitu dipanggil, dia sudah sembuh, bisa melihat. Terkejut raja, loh kamu kok bisa, kok sudah sembuh? Iya tuan, saya sudah sembuh. Loh kok bisa, kenapa bisa sembuh? Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhanku menyembuhkan aku. Loh, kamu punya Tuhan selain saya? Justru itu Tuhannya saya, dan Tuhan juga. Itu Tuhan kita semua. Akhirnya si buta ini yang sudah sembuh dipenjara, dipukul. Siapa yang menyembuhkan kamu? Kamu kok bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan? Akhirnya ngaku kalau yang menyembuhkan remaja tadi. Ditangkaplah anak remaja itu. Ya memang begitu, ditangkap. Karena rajanya memang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman ya dipukuli, ditangkap. Setelah anak remaja tadi ditangkap, disuruh ngaku, dipukuli. Siapa yang ngajari kamu ilmu seperti ini? Karena gak kuat sakit, akhirnya ngaku, yang ngajari saya Pak Kiai itu. Ditangkaplah Kiai itu. Karena dia raja memang bisa nangkap. Akhirnya setelah Kiai ini ditangkap, Kiai ini dipaksa oleh raja, ambil gergaji. Kalau kamu ini masih bertauhid, mengakui tiada Tuhan selain Allah, kamu digergaji jadi dua. Tapi kalau kamu mencabut itu dan beriman bahwa raja ini sebenarnya Tuhan, kamu selamat. Akhirnya Kiai ini memilih beriman kepada Allah. Digergajilah dia jadi dua. Digergaji. Karena mempertahankan keimanan. Akhirnya si buta yang sembuh diambilkan gergaji juga. Kamu masih ikut agamanya anak remaja ini dan kiai itu atau enggak? Kalau kamu mencabut dari agama itu, percaya kepada raja sebagai Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau kamu enggak mau mencabut, beriman kepada agama itu, beriman kepada Allah, bertauhid, kamu digergaji jadi dua. Ternyata orang buta yang sembuh ini memilih mempertahankan agamanya, digergaji jadi dua. Akhirnya apa? Setelah itu anak remaja ini mau diapakan? Akhirnya raja punya kebijakan. Apa? Dia panggil pengawal. Beberapa orang pengawal, pesan pada pengawal, anak remaja ini bawa ke atas gunung. Sampai di atas gunung, tanya dia. Kalau dia masih beriman kepada Allah, dilempar ke bawah. Kalau ingin selamat, mencabut keimanannya. Karena anak remaja ini imannya kuat kepada Allah, dekat dengan Allah. Sampai di atas gunung, anak remaja ini berdoa kepada Allah,
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang zalim ini, terserah bagaimana caramu. Mereka ini orang zalim, ya Allah, tolong aku. Sampai di atas gunung, gunung ini goyang-goyang, gerak gempa. Akhirnya beberapa orang pengawal ini jatuh dari gunung, semuanya mati. Anak remaja ini pun selamat. Pulang dia. Besoknya datang ke raja. Ya karena memang pegawai kerajaan. Sampai di depan raja, rajanya terkejut. Loh, kamu pulang? Iya tuan. Kamu selamat? Iya. Temanmu kemana yang bawa kamu? Sudah mati semua tuan, jatuh dari gunung. Akhirnya raja ini berpikir, gimana caranya ini? Cari pengawal lagi, tentara lagi, karena memang banyak pengawalnya. Gimana? Ini bawa, remaja ini bawa naik perahu. Sampai di tengah laut, tanya dia. Kalau masih beriman kepada Allah, lempar ke laut. Tapi kalau sudah mencabut keimanannya, bawa pulang. Sampai di tengah laut, dibawa sudah tengah laut. Sampai di tengah laut, anak ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang zalim ini, terserah bagaimana caramu. Akhirnya datang ombak besar, gelombang. Perahu ini akhirnya tergulung, tenggelam semua pengawal. Anak remaja ini selamat. Besoknya datang lagi menghadap raja. Tanya rajanya, loh kamu selamat? Iya. Kemana temannya? Teman-teman tenggelam semua katanya. Bingung rajanya. Lama-lama apa kata rajanya? Gimana cara membunuh kamu? Oh, Tuhan ingin membunuh saya katanya. Iya. Kalau Tuhan ingin membunuh saya, kumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang, kumpulkan semuanya. Setelah seluruh rakyat berkumpul, lalu ikat saya di atas pohon. Ikat. Kira-kira semua orang melihat saya. Terus saya akan membawa panah dan busur. Nanti Tuhan membunuh saya harus pakai panah saya yang saya bawa. Tapi ada caranya Tuhan. Sebelum Tuhan memanah saya, ada doanya, ada amalannya. Apa amalannya? Ketika akan memanah saya, Tuhan berkata, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Tuhan harus berbicara itu dengan suara yang keras, didengarkan oleh seluruh rakyat. Akhirnya sudah, pada hari yang ditentukan, seluruh rakyat dikumpulkan semuanya. Kemudian setelah dikumpulkan, anak remaja ini diikat di atas tempat yang tinggi ya, di kayu, kira-kira semuanya bisa melihat. Lalu raja ini mengambil panah, anak panah dan busurnya, kemudian diarahkan ke pelipisnya ya, ke sini. Sebelum melepas panah itu, raja ini berkata, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Setelah membaca bismillah, panah itu dilepas dari busurnya, kemudian tepat kena pelipisnya, masuk ke sini. Setelah masuk ke pelipisnya, anak remaja itu memegang pelipisnya, darahnya bercucuran, lalu dia meninggal. Karena raja ini dapat membunuh anak remaja tadi dengan membaca Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh rakyat kerajaan mengatakan, amanna birabbil ghulam, kami beriman kepada Allah, Tuhan anak remaja ini. Semuanya beriman kepada Allah. Anak remaja ini mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan keimanan rakyat kerajaan itu. Setelah kejadian itu, pembantu raja menghadap raja. Apa kata dia? Tuan, apa yang Tuan khawatirkan sekarang benar-benar terjadi. Loh kok gitu?
dulu gara-gara seorang kiai dan orang buta beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Tuhan, Tuhan bingungnya setengah mati. Sampai Tuhan menggergaji mereka berdua. Lah terus sekarang seluruh rakyat sudah beriman kepada Allah. Mau apakan Tuhan? Sudah beriman semua sekarang. Akhirnya apa? Karena dia raja. Akhirnya raja ini memerintahkan para tentaranya, para pembantunya yang tunduk kepada dia untuk menggali parit-parit di depan egang-egang rumah. Rumah itu kalau dulu kan biasanya berkelompok-kelompok. Dulu kan belum ramai rumah kayak sekarang kan. Setiap di depan gang rumah digalikan parit yang besar. Kemudian di parit-parit itu disiapkan bahan bakar untuk pembakaran api. Setelah api dibakar begitu besar membara, akhirnya raja mengeluarkan perintah, siapa yang tidak beriman kepada raja tetapi beriman kepada Allah wajib menceburkan diri ke dalam laut, ke dalam api. Akhirnya rakyat yang beriman kepada Allah mencebur ke dalam api itu, mencebur. Sampai akhirnya di dalam hadis riwayat Muslim itu ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi. Sampai di depan api dia ragu-ragu karena anaknya masih kecil. Ini mencebur apa enggak? Allah memberikan kuasa pada anaknya untuk berbicara. Mama mencebur aja, jangan ragu-ragu, bawa saya mencebur karena mama ini mengikuti agama kebenaran. Mama jangan takut karena kita ini benar. Akhirnya mama ini membawa anaknya yang masih bayi menceburkan diri ke dalam api itu. Ini kisah dari itu. Nah, ini artinya apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini memang hanya kisah. Tetapi kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kadang-kadang terjadi kepada umatnya. Mengapa terjadi? Ketika suatu komunitas muslim dikuasai oleh orang yang di luar Islam, dan orang di luar Islam itu terjadi kejam kepada umat Islam.